Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak hadis yang kelima dalam bab yakin dan tawakal. Saya bacakan artinya karena ini hadisnya cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwasanya ia berperang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke arah Najat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, maka kami pun ikut kembali. Kemudian tiba-tiba kami terkantuk pada sebuah lembah yang banyak pohon berduri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan memencar-mencar sahabatnya untuk berteduh di bawah pohon, dan beliau sendiri juga berteduh di bawah pohon serta menggantungkan pedangnya. Kemudian kami semua tertidur. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Sedang di dekat beliau ada seorang badui atau orang pedalaman. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang ini telah menghunus pedangku sewaktu saya tidur. Kemudian saya bangun, sedangkan pedang itu terhunus di tangannya. Lalu orang ini berkata, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini? Saya menjawab, Allah 3 kali. Kemudian beliau tidak bertindak apa-apa dan langsung duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini kan bab yakin dan tawakal.
antara yakin dan tawakal ini harus maju bersama dalam pengertian yang sebenarnya. Jadi yang namanya tawakal itu dimulai dari usaha. Jadi bukan tawakal itu berdiam diri, itu tidak. Seperti di dalam hadis ini, ketika sahabat-sahabat ini terkantuk mau beristirahat, maka Nabi memisah-misah sahabat-sahabatnya, ini sebagai upaya, sebagai bentuk ikhtiar atau usaha. Jadi tidak mengelompok. Kalau mengelompok itu mungkin dalam satu serangan sekali semuanya mungkin bisa habis. Ini perumpamaan saja di dalam hadis ini. Maka Nabi memencar-mencar. Kalau misalnya satu kelompok diserang, maka masih ada kelompok yang lain untuk bisa membantu. Nah, ini artinya yang tadi saya katakan bahwa tawakal itu dimulai dari ikhtiar dulu. Nah, setelah berpencar-pencar, maka saatnya tidur itu baru tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah apa yang terjadi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya ikhtiar ataupun usaha ini menjadi satu hal yang keharusan. Jadi saya pernah katakan ikhtiar itu tidak perlu dibahas. Karena secara naluriah manusia itu punya insting untuk berusaha, untuk mencari sesuatu yang dianggap menyelamatkan, dianggap baik dan sebagainya. Jangankan manusia, binatang pun punya naluri untuk berusaha menyelamatkan diri. Seperti misalnya semut ataupun burung di dalam membuat sarang rumah. Kalau burung itu selalu mencari tempat yang paling atau dahan yang paling ujung. Nalurinya dia itu kalau ujung itu susah didatangi. Kalau ada binatang yang besar untuk datang ke ujung itu pasti dahannya akan, itu bentuk ikhtiar. Kalau toh nanti ada serangan dan sebagainya, itu sudah urusannya Allah. Begitu juga dengan semut. Semut punya naluri untuk menyelamatkan diri, mencari tempat yang berbelok-belok yang ke dalam. Kalau toh nanti ada manusia yang nyosrok-nyosrok itu sudah bagian dari takdir, bahasanya gitu. Kecuali satu, yaitu laba-laba. Ya, yang laba-laba itu sehingga diperumpamakan dalam Al-Quran, selemah-lemahnya rumah itu ya rumah laba-laba, karena dia membuat rumah yang tidak ada pertimbangan untuk keselamatan. Jadi laba-laba membuat rumah di tengah-tengah pintu. Kalau rumah kosong 1 jam 2 jam saja dia pikir aman, dia buat di situ, padahal itu dibuat lewat. Tapi semuanya seperti itu. Nah, apalagi manusia. Jadi untuk usaha itu tidak perlu dibahas karena itu menjadi satu kewajiban. Ya, maka jangan kita salah menafsirkan kita diperintahkan untuk tawakal itu bukan berarti tanpa usaha. Jadi setelah usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian setelah semuanya berpondok-pondok itu,
tidur. Nah, kalau sudah tidur itu sudah, artinya setelah kita usaha, kemudian tawakal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam cerita ini Nabi memanggil gitu. Memanggil itu pun juga dalam bentuk ikhtiar. Ya. Setelah sahabat-sahabat pada datang, Nabi mengatakan orang ini tadi menghunus pedang saya, karena pedangnya digantungkan di pohon itu. Kemudian orang ini mengatakan, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari serangan saya, gitu. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu, tidak ada lain Allah. Jadi kalau kita sudah dalam keadaan yang usaha sudah maksimal dan sebagainya, maka yang terakhir adalah Allah. Itu pun masih ada doa, ya, masih ada doa. Ya Allah, aku yakin dengan kalimat kunmu, gitu. Aku yakin dengan kalimat kunmu, di mana kalimat kun itu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kita ini mengetuk Allah, ya, dengan kalimat yang sudah terakhir. Kita mengetuk dengan keyakinan bahwa apabila Allah menghendaki, maka tidak ada satu perkara yang tidak bisa selesai. Ya, satu masalah yang mustahil pun kalau Allah menghendaki, maka tidak ada yang tidak bisa. Jadi ketukan kita yang terakhir setelah kita ini usaha tidak bisa, begini tidak bisa, kita ucapkan kepada Allah, ya Allah, aku yakin dengan kalimat kunmu, karena bila engkau sudah menghendaki, tidak perlu bermacam-macam, bahasanya begitu, engkau cukup mengucapkan berhasil, maka berhasil, selamat, selamat, begitu, mudah dan pasti mudah. Itu ketukan yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Allah sampai 3 kali. Kemudian walam yu'aqibhu wa jalasa. Orang ini tidak mampu bertindak, kemudian terduduk. Ya, ya ini memang yang mengucapkan itu Nabi, ya tentunya ucapannya Nabi itu pasti kualitasnya beda dengan kita. Tapi paling tidak kita ini mengikuti langkah dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama dimulai dari usaha. Ya, usaha itu tidak ada kata selesai, terus, ya, apa bahasanya itu, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Ya, man qara'al baba walajja, ya, man qara'al baba walajja walajja. Jadi barang siapa yang mengetuk pintu terus menerus, maka akan dibuka. Begitu juga dengan usaha, kita harus yakin, karena
permainan di dunia ini berakhirnya itu kalau orang sudah meninggal. Selama masih hidup, permainan itu terus berjalan. Hari ini kita menang, mungkin besok bisa kalah. Hari ini kita kalah, mungkin besok bisa menang. Jadi terus, kalau bahasa zahirnya itu menang dan kalah itu tergantung dari sejauh mana kita usaha. Menang dan kalahnya itu secara zahir itu ditentukan dari sejauh mana kita berlatih. Kalau dalam olahraga itu berlatih. Mau bertanding kok tidak latihan, ini bahasa zahirnya jangan berharap bisa jadi juara, karena dalam pertandingan itu dibutuhkan kekompakan, teknik, fisik dan sebagainya, mental dan sebagainya, itu diraih dengan latihan. Nah, kehidupan juga seperti itu. Jangan kita buru-buru menvonis ya apa yang sudah ditentukan oleh Allah ini langsung kita memutuskan ya Allah tidak mendengar doaku, Allah tidak sayang denganku. Jangan seperti itu ya. Tunjukkan itikat baikmu ya, tunggu sampai Allah menentukan takdirnya Allah. Jadi permainan itu masih berjalan terus selama kita masih hidup. Kalau sudah meninggal baru selesai, ya memang itu hasilnya. Tapi kalau kita masih hidup terus yang namanya yakin, kemudian ditutup dengan tawakal. Karena keyakinan itu yang didukung dengan usaha itu akan mendekatkan kepada sesuatu yang diimpikan ya. Saya katakan mendekatkan, kalau hasilnya itu Allah yang menentukan, tapi paling tidak usaha itu akan mendekatkan secara zahir. Kalau kita berbicara zahir ya pasti akan berhasil kalau kita berbicara zahir. Tapi kalau kita berbicara hakikat, maka dengan bahasa akan mendekatkan apa yang diimpikan itu adalah keyakinan dengan usaha. Tapi yang namanya di dunia itu tidak ada yang pasti. Kalau semuanya pasti, maka semua manusia akan rusak dan akan meninggalkan Allah. Kalau semuanya pasti, orang usaha pasti kaya, maka dia tidak perlu berdoa, dia hanya butuh usaha saja. Kalau seperti itu, maka Allah dengan kasih sayangnya, ada yang berusaha tapi masih belum berhasil, ada yang berusaha langsung berhasil. Ini jadi apa, kalau orang Jawa sawang sinawang ya, supaya ada motivasi, oh itu usahanya kuat sehingga berhasil, saya tak usaha. Tapi sekalipun seperti itu ya, kadang-kadang Allah menghendaki usahanya masih agak seret, masih kurang. Supaya apa? Supaya orang ini terus berdoa kepada Allah, begitu. Dan bisa jadi Allah menahan itu supaya orang ini tidak lupa kepada Allah. Yang tadi saya katakan, kalau usahanya pasti berhasil, maka dia lupa kepada Allah. Jadi ini misteri yang hanya Allah yang mengetahuinya ya. Dunia tidak ada yang pasti, apapun tidak ada yang pasti, hanya prosentasinya saja. Kalau misalnya orang minum obat yang mahal dengan obat yang murah ya, bahasa zahirnya pasti hasilnya beda ya. Kalau obat yang lebih mahal itu lebih mendekatkan kepada sembuh, tapi tidak mutlak. Banyak orang minum obat yang mahal tidak sembuh, tapi begitu minum obat yang murah sembuh. Inilah rahasia yang hanya dimiliki oleh Allah. Tujuannya supaya kita ini
jangan menuhankan selain Allah, begitu. Ini bentuk kasih sayang Allah. Nah, kita sudah diberitahu seperti itu, ya hendaknya kita patuh. Ya, jangan kita ini menuhankan obat, jangan menuhankan dokter. Ya, dokter saja sakit, obat yang membuat obat pun juga sakit. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita secara syariat bahwa kita harus yakin dengan usaha kita dan kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada tambahan hadis wa fi riwayatin qala Jabir. Ditambahkan dalam riwayat yang lain dikatakan sebagai berikut. Sahabat Jabir berkata, kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di Zatur Riqa. Kemudian ketika kami sampai pada suatu pohon yang rindang, kami meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas datanglah seorang laki-laki musyrik, sedangkan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergantung di pohon. Ini dalam riwayat yang lain hampir sama. Kemudian orang laki-laki itu menghunusnya. Seraya bertanya, takutlah kamu kepadaku? Kemudian beliau menjawab, tidak. Ia bertanya lagi, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini? Beliau menjawab, Allah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Aslamili, ya, Al-Ismaili, ya, Al-Ismaili, di dalam sahihnya dikatakan orang laki-laki itu bertanya, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini? Beliau menjawab, Allah. Maka jatuhlah pedang itu dari tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang itu seraya bertanya, kembali bertanya, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini? Ia menjawab, jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang. Beliau bersabda, kamu hendaknya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya saya adalah utusan Allah. Orang musyrik tadi menjawab, tidak. Tetapi saya berjanji tidak akan memerangi kamu dan saya tidak akan berkomplot lagi dengan orang-orang yang memerangi kamu. Kemudian beliau melepaskan orang itu dan datang kepada para sahabatnya seraya bersabda, saya datang kepadamu dan saya baru saja bertemu dengan sebaik-baik manusia. Gitu. Jadi ini kisah hampir sama. Kalau ini orang musyrik, ya, kalau tadi orang Badui. Setelah orang musyrik tadi pedangnya terjatuh, kemudian Nabi balik bertanya, sekarang siapa yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini? Begitu. Kemudian orang tadi mengatakan,
jadilah engkau pemegang pedang yang baik. Jadi tidak mengatakan apa-apa. Orang musyrik ini mengatakan supaya hendaklah kamu menjadi orang yang sebaik-baik memegang pedang. Jadi artinya jangan ngawur. Masa saya sudah tidak berdaya mau kamu pukul. Ini bahasa musyriknya seperti itu. Kalau Nabi menjawabnya Allah, gitu ya. Kemudian Nabi dikatakan seperti itu, beliau melepaskan, begitu. Ya, pedangnya diturunkan. Nabi menyarankan, hendaklah kamu membaca 2 kalimat syahadat. Orang tadi mengatakan tidak, saya tidak mau, tapi saya berjanji tidak akan memusuhimu, tidak akan memerangimu, dan saya juga berjanji saya tidak akan berkomplotan lagi dengan orang yang memerangimu, begitu. Kemudian Nabi melepaskan. Nabi datang kepada sahabat-sahabatnya mengatakan, saya baru saja bertemu dengan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia artinya orang yang musyrik, dia berjanji tidak memerangi Islam dan tidak bergabung dengan orang-orang yang memerangi Islam. Ya. Artinya apa? Soal akidah, soal keyakinan itu urusan Allah. Ya. Tapi bukan berarti kita diam. Nabi menyarankan tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hendaklah kamu ini membaca 2 kalimat syahadat, karena ini kalimat yang menyelamatkan. Jadi Nabi berdakwah itu dasar utamanya adalah sayang, ya, sayang dengan orang yang belum mengerti, termasuk dengan orang yang kafir. Nabi itu sayang, karena kalau kamu tetap dalam kekafiran, kamu akan disiksa di dalam neraka, begitu. Nah, kita pun juga begitu. Kalau ada orang yang tidak baik atau orang yang salah, ya jangan malah kita benci, kita musuhi, tapi bila ada kesempatan yang baik, kita luruskan, kita tarik orang itu supaya bisa menjadi lurus. Yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ya, kesalahan itu akan membentuk sifat. Kesalahan demi kesalahan akan membentuk sifat. Orang yang terbiasa melakukan kebaikan, maka nalurinya akan selalu berbuat yang baik. Begitu juga orang yang terbiasa melakukan keburukan, maka nalurinya itu akan terbiasa dengan keburukan-keburukan. Nah, ketika kita melihat orang seperti itu, ada rasa kasihan supaya dalam meluruskan itu betul-betul tulus, ikhlas. Nah, kalau kita dengan niat kita bisa meluruskan satu orang yang melenceng, kalau dia bisa lurus, ini investasi pahala yang sangat luar biasa, menjadi pahala yang jariah, seperti yang dikatakan oleh Nabi, ilmu yuntafa'u bih, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan orang yang dulu tidak mengerti jadi mengerti, orang yang melenceng jadi lurus. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita ini mengikuti ajakan atau sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita nanti di akhirat bisa kaya raya dengan ilmu-ilmu kita yang kita tularkan. Jadi justru kalau menurut Nabi, ketika berhadapan dengan orang yang tidak baik, maka upaya, usaha, keyakinan dan tawakal ini menjadi semangat. Karena ketika melihat orang yang
melenceng, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah investasi. Jadi makanya tidak ada kata putus asa bagi Nabi, tidak ada kata lelah bagi Nabi. Sampai akhir hayatnya pun Nabi masih menyebut-nyebut umati, umati, umati. Beliau masih semangat untuk membimbing umatnya, karena membimbing itu adalah investasi yang nyata ya di akhirat nanti. Nah, jadi itu beberapa hal yang kita bisa petik hikmah dari hadis yang kelima ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang ingin bertanya saya persilahkan. Karena judi ada. Yang saya tanyakan tentang hadis ibadah, kalau ada dua orang yang berpendapat, kalau saya ibadah itu hanya semampunya puluh, tapi yang satu menjawab, kalau saya ibadah itu saya paksakan, misalnya membaca Al-Quran, puasa, pergi ke masjid itu saya paksakan misalnya. Tapi yang satu mengatakan saya semampunya. Menurut Bapak itu bagaimana? Terima kasih. Sebetulnya antara dipaksakan dengan semampunya ini seperti 11-12 gitu ya. Jadi kalau kita tidak paksakan, maka berarti kita tidak melakukan ya. Tapi kalau kita tidak semampunya, itu nanti akan menjadi apa istilahnya bumerang ya, menjadi bumerang. Jadi pengertian dipaksakan itu yang seperti apa? Apakah dipaksakan harus sehari 10 juz? Apakah dipaksakan setiap hari harus sedekah 1 juta? Misalnya, itu pengertian paksakan itu seperti itu. Jadi saya katakan 11-12 itu memang dalam beramal itu harus dipaksakan. Ya, harus dipaksakan orak ketang itu. Itu semampunya masuk. Jadi awalnya dipaksakan, tapi setelah melakukan itu ya semampunya. Karena kalau kita sudah apa istilahnya anti klimak, nanti malah selesai semua. Enggak. Kalau sudah bosan, sudah jenuh, ya seperti yang tadi saya katakan, orang memaksakan diri, pokoknya 1 hari saya harus 1 juz. Nah, 1 juz itu kalau yang membaca Ustadz Nur ini bisa paling-paling 10 menit, 5 menit selesai. Nah, kalau kita bisa jadi setengah jam 1 juz itu baru selesai. Nah, kalau setengah jam setiap hari kita harus dungkluk, sementara kita harus masak, kita harus belanja, nanti jadi malah akhirnya sudah nggak usah lah gitu. Makanya ibadah itu harus dipaksakan, tapi semampunya. Jadi dua-duanya benar. Jadi kalau yang satu hanya menggunakan semampunya tok, ya kurang satu lagi, harus dipaksakan. Kalau yang satu mengatakan harus dipaksakan, ya juga kurang satu lagi, semampunya. Ya, saya kira gitu. Okay.
Monggo, masih ada. Oke, monggo. Mohon penjelasan berkaitan dengan penjelasan di dalam hadis. Rasulullah mengatakan bahwa barusan ketemu sama orang yang baik-baik. Padahal si musyrikin ini mengatakan dia tidak mau bersahadat. Hanya dia mengatakan tidak akan memusuhi Rasulullah dan tidak berkomplot. Menurut kami bahwa ini berarti longgar, sedangkan si musyrik ini tidak mau bersahadat, hanya dia baik. Apakah identik dengan saat ini, situasi saat ini? Kalau seandainya orang musyrik yang non musyrik, tapi dia berbuat baik juga, apakah itu benar? Ini kan? Ya, terima kasih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kayak memaksakan paman beliau untuk menjadi mukmin, memaksakan. Nabi berusaha, wahai paman, ayo, syahadat dan sebagainya. Abu Thalib cuma mengatakan, saya ini bersaksi bahwa tidak ada agama yang lebih bagus dari agamanya Muhammad. Tapi belum memberikan satu kalimat syahadat sampai beliau wafat. Maka dalam kegelisahan itu Allah berfirman, innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah itu adalah hidayah dari Allah. Jadi soal hidayah itu kita tidak bisa memaksakan. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau beriman, kita tidak bisa memaksakan karena itu wilayahnya Allah. Nah, sekarang kalau kita berbicara baik, ya. Terus kalau jenengan saya tanya, ada orang rajin di masjid, rajin sedekah, tapi suka mitnah dengan orang kafir yang jelas-jelas tidak mau masuk Islam, tapi orangnya baik, santun. Kalau kita ditanya baik mana, kira-kira jenengan mau menjawab yang Islam yang suka mitnah itu? Salah enggak kira-kira? Ya ini, orang yang baik itu seperti ini. Begitu. Saya sering memuji-muji tetangga saya. Di depan saya itu Katolik. Ya, saya sering memuji, saya sampaikan kepada pengajian-pengajian, orangnya baik. Kalau saya pengajian, itu anjingnya itu selalu dimasukkan ke kamar. Jadi suaranya tidak terdengar di luar. Apa saya akan mengatakan orang musyrik, kafir, neraka kan begitu? Enggak. Soal neraka itu nanti urusan Allah. Siapa tahu dia di akhir hayatnya husnul khotimah, masuk Islam, itu urusannya Allah. Jadi ini adalah bentuk apa ya, rohimnya Nabi memuji orang yang meskipun dia tidak beriman tapi berakhlak baik, begitu. Jadi Nabi menyadari bahwa setelah disuruh beriman dia tidak mau, ya sudah, itu wilayahnya Allah. Nggak bisa, walaupun mau dibunuh itu, kalau Allah tidak memberi hidayah, ya nggak bisa. Ya, jadi Nabi mengatakan ini loh orang yang sebaik, saya barusan bertemu dengan sebaik-baik manusia. Ya, bukan berarti ini mengalahkan semuanya. Ini bahasanya begitu. Wah, apik banget wis ora ono wis koyo deknen. Itu bahasa menguatkan, itu seperti itu. Jadi Nabi bahasanya realistis, ya. Kalau dia baik, dia puji baik, begitu. Karena di dalam kehidupan manusia itu kan yang penting jangan saling bermusuhan, begitu. Apalagi misalnya kalau kita kaitkan dengan di negara kita ini, ya,
ngapain kita ini beda pilihan sampai bermusuhan, ya? Apa enggak kapok sudah berkali-kali mereka setelah jadi ya seperti itu, ya kok sampai kita ini bermusuhan, saling melaknat, saling pokoknya saling menyesatkan. Ya ini kan dihapusi tok kita ini. Nah, kok ini balik lagi, ya begitu. Dalam politik itu kan, ya tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi, begitu. Hari ini, ya yang menyalonkan ini partainya ini, nanti besok beda lagi, ya tergantung dari rembukannya, begitu. Rembuk kowe iso ngene, gelem ngene, oke tak dukung. Nah, sudah gitu aja. Ya, semuanya pokoknya boleh-boleh aja. Dan sekarang ini kalau kita lihat kalau di lapangan mereka itu kayak saling bermusuhan. Tapi ternyata mereka juga berangkul-rangkulan. Ya, sampai yang debat di pro kontra itu. Pro kontra itu kan sudah disyaratkan oleh televisinya. Ya, jadi kan harus keras membela ini, jadi harus keras membela ini. Kalau enggak keras enggak dipanggil lagi. Ya. Setelah selesai, mereka minum kopi bareng, minum teh bareng, sama-sama nerima amplopnya bareng. Ya sudah seperti itu. Biasa, enggak ada permusuhan. Yang di depan kamera kayak kesetanan, ya itu di dalam biasa, begitu. Lah kita ini kenapa kok ikut-ikutan seperti itu, ya? Jadi tidak ada satu kenyamanan di dunia ini yang bisa mengalahkan kekompakan. Jadi kalau kompak itu semuanya akan indah, itu ya. Saya kira itu ya. Ayo terakhir. Nggih, monggo. Tahlil itu kan bacaan Al-Ikhlas ada 3 kali dan Al-Munazzahnya ada 3 kali, tapi dibaca Al-Ikhlas 10 kali, Al-Munazzahnya Muhammad 10 kali, itu bagaimana itu? Ada yang membaca tahlil surat Al-Ikhlas itu dibaca 10 kali, terus sholawatnya itu 10 kali, itu ya. Kalau menurut saya akan lebih bagus lagi itu surat Ikhlas dibaca 100 kali, ya. Makanya semakin banyak semakin pahalanya banyak. Hanya kenapa kok 3 kali? Itu jagani supaya ibu-ibu yang mau masak, ngantuk, ya biar tidak bosen gitu aja, ya. Sholawat kenapa kok 10 kali? Kalau menurut saya 1000 kali itu bagus, ya. Itu bacaan yang diperintahkan oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi. Soal hitungan itu kan terserah, ya, hitungan itu terserah, nyusun kalimat-kalimat ayat-ayat itu terserah. Sama halnya kalau sering saya sampaikan, orang diperintahkan menutup aurat, berarti berpakaian. Teknik berpakaian itu boleh-boleh saja, pakai baju, ya. Ada yang kancing dicopot semua, ini kalau laki-laki, ya. Kalau saya pakai baju itu kan dari gantungan, kancingnya itu kan semuanya ditutup gitu ya. Kalau saya harus membuka kancing semuanya, terus saya pakai kesuwen, saya buka 2, saya pakai kayak pakai kaos bleng. Hanya yang penting tangan kanan dulu, itu ajaran. Ya ada yang saya copot dulu baru, itu kan teknis. Nggak ada aturan harus begini dulu, harus begini dulu.
Yang penting nutup aurat. Ya, membaca suratul Fatihah 3 kali itu nilainya seperti membaca Al-Quran 30 juz. 3 kali aja Al-Quran 10 juz, nek 100 berapa puluh juz itu, kan begitu ya. Jadi semakin banyak semakin bagus, cuman yang memimpin itu harus melihat ya, kayak Nabi mengajarkan kalau kamu jadi imam berbaliklah dulu melihat siapa makmumnya. Kalau makmumnya itu relatif orang-orang sudah sepuh semua, ya jangan cepat-cepat. Kalau yang makmum itu muda-muda, jangan lama-lama kata Nabi. Karena anak muda itu pasti tidak suka lama-lama. Begitu. Kesuwen itu anak-anak muda nggak mau. Ya, kalau orang tua diajak cepet ya bisa encoke kumat ya. Jadi orang mimpin tahlil juga begitu. Jadi ada kalau kita tahlil di pesantren itu zikirnya sampai 1000 ilallah terus sampai 1000 ya. Kalau di tempat saya di Kauman itu kalau tahlil baca surat Ikhlasnya itu umumnya 11 kali. Jadi bukan 3 begitu, 11 kali. Nah, orang-orang kampung saya di wilayah Kauman itu kalau baca 11 kali sudah nggak ada yang grundel, karena memang sudah dari dulu begitu. Kalau saya baca di sini jenengan bertanya-tanya, ngonopo kok 11 kan gitu. Karena jenengan tidak tahu. Kalau jenengan tahu, alhamdulillah. Wong 3 aja seperti membaca Al-Quran 30 juz. Nah, kalau 11 itu berapa itu? Ya, ini pahala. Begitu. Ya, jadi mohon maaf. Saya nyinggung kemarin itu di arwah jamak itu ya. Katanya Pak Fatur ada yang mengatakan kok malah komersial dijalui sedekahan. Begitu. Yang nitip arwah jamak itu. Ini orang yang tidak tahu. Ya, kita urun sedekah itu untuk ahli kubur kita. Nah, kalau kita ngirimkan ahli kubur itu nggak pakai sedekah, ya paling intuknya itu sego kucing itu. Pahalanya sedikit. Kalau kita ikut, saya nyumbang 100.000, itu pahalanya yang kita kirimi itu besar. Jadi orang tidak tahu. Kecuali saya katakan kalau yang mengadakan itu Pak Fatur ya, kemudian 100.000 masuk, ini masuk kantong ya, paling-paling buat beli makan misalnya 1 juta, terus hasilnya 2 jutanya 1 juta masuk, ini dikelola oleh pengurus ya, jadi uangnya balik ke situ lagi, ke acara lagi. Apa dikira nggak mengeluarkan uang ya. Jadi saya prihatin, makanya saya sampaikan kita ini tidak tahu. Jadi uang yang kita berikan untuk sedekahan arwah jamak itu hakikatnya untuk ahli kubur kita dan kita. Jadi kita dapat pahala, ahli kubur kita pasti pahalanya beda dengan yang kosong-kosongan itu. Aku ikhlas ora nyumbang. Itu misalnya, nulisnya ikhlas. Begitu. Ya nanti di sana pahalanya yang kayak sego kucing itu. Jangan begitu ya. Jadi kalau soal amal itu urusannya akhirat. Jangan pelit-pelit begitu. Baca Quran jangan pelit-pelit. Jadi kalau ada orang baca zikir 100 kali, harusnya kita alhamdulillah. Begitu. Ya, karena ini pahala buat kita. Cuman yang mimpin itu harus lihat. Ya, kalau tahlil sudah dibaca jam 11:30, ya sudah dipotong-potong saja. Jangan zikirnya 100, surat ikhlasnya 11, pasti jenengan grundel gitu. Nah, kalau sudah grundel bisa tidak ikhlas gitu maksudnya. Itu nggih. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والاستقامة والقناعة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته